Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lala Nur Dwi Putri dari kelas 1B Sore Online, program studi manajemen komunikasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah media literasi. Yang pertama itu jelaskan arti Iqra dan keterkaitannya dengan media literasi digital. Nah, menurut saya, Iqra sendiri itu merupakan sebuah makna yang diambil dari dalam bahasa Arab yang artinya bacalah. Menurut saya, keterkaitan antara Iqra atau membaca dengan media literasi digital ini merupakan diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan teknologi dan media digital dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan membaca, karena pada era digital saat ini media literasi digital itu sangat berperan penting dalam membantu keterampilan individu dalam mengembangkan kemampuan membaca. Lagi, dengan banyaknya informasi-informasi yang tidak benar seperti penyebaran isu ataupun hoaks yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Maka dari itu, dengan membaca itu dapat menjadi salah satu upaya agar kita dapat lebih selektif dalam membaca ataupun membagikan sebuah informasi. Jadi kita harus mencari dulu kebenaran dari informasi tersebut, baru kita bisa membagikan sebuah informasi tersebut kepada publik. Jadi kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, karena di zaman teknologi ini sudah banyak aplikasi yang dapat mendeteksi kebenaran dari sebuah informasi. Maka dari itu sangat erat kaitannya antara membaca dengan media literasi digital ini. Di sini saya menganalisis salah satu berita yang diunggah oleh akun Facebook dengan nama Isulhan di akun grup dengan nama Prabowo for NKRI pada tanggal 24 April 2017 dengan judul headline berita tersebut, "Disappointed the stupid president of Indonesia, Jokowi upset like a child that Saudi invest in China more than Indonesia." Nah, di dalam berita tersebut ditulis seolah-olah Presiden Jokowi ini merupakan Presiden Republik Indonesia yang bodoh, dan sebenarnya judul headline berita yang asli itu merupakan "Disappointed Jokowi upset that Saudi invest in China more than Indonesia". Jadi dapat diketahui bahwa gambar yang saya analisis tersebut merupakan gambar hoax. Berita yang kedua saya ambil dari akun Twitter yang diunggah oleh akun @hoax Om Toilet. Akun tersebut mengunggah beberapa gambar, yaitu wanita berjilbab yang sedang memungut kertas-kertas yang berceceran di jalan, dan di dalam unggahan gambar tersebut disertakan penjelasan bahwa Al-Quran disobek-sobek di jalan dan dibuang saat sidang Ahok yang memungutin sampai menangis. Dan gambar yang sama juga diunggah pada akun Tengku Zulkarnain, di mana ternyata gambar aslinya ternyata diambil dalam sebuah media online dalam Gulf Digital News atau GDN pada tanggal 27 Juni 2016, di mana web tersebut memang memberitakan peristiwa 3 perempuan yang memang sedang memunguti sobekan-sobekan Al-Quran tersebut, namun tidak diketahui bahwa siapa yang menyobek Al-Quran tersebut. Namun dengan adanya gambar tersebut, kita masyarakat yang melihat mungkin akan berpikiran bahwa ketiga wanita inilah yang merobek-robek Al-Quran, padahal pada kenyataannya ketiga wanita ini hanya memunguti kertas-kertas tersebut karena merasa kertas-kertas tersebut kan merupakan kertas yang suci yang berasal dari Al-Quran. Jadi mereka memunguti kertas tersebut untuk mungkin disimpan dan tidak dibuang di jalanan seperti itu. Dalam kegiatan proyek akhir, saya bertugas untuk terjun langsung ke lapangan. Saya di situ mengunjungi sebuah perpustakaan umum di daerah Kota Bandung, tepatnya di Perpustakaan Gasibu. Dan di sana saya melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Koordinator Perpustakaannya yang bernama Bapak Muhammad Maulana. Di situ saya menanyakan seputar kegiatan literasi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, saya juga ikut membantu dalam pembuatan laporan proyek akhir tersebut, di mana saya yang menyusun kelengkapan laporan tersebut dan membagi beberapa tugas dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya juga bertugas untuk mengedit video wawancara dan kunjungan perpustakaan untuk kemudian saya dan teman-teman saya upload di YouTube. Dan saya akan melampirkan video wawancara dan beberapa foto ketika saya berkunjung ke perpustakaan.
Di sini saya mengambil salah satu cuitan dari Twitter pada tahun 2022, di mana cuitan tersebut merupakan cuitan yang dipublis oleh salah seorang mahasiswa yang saat itu sedang melakukan aksi unjuk rasa. Isi dari Twitter tersebut adalah, negara sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa memanggil seluruh rakyat yang peduli akan nasib bangsa ini. Dukung aksi mahasiswa 11 April 2022 bersama-sama untuk turunkan Jokowi. Peruntukan congklaknya penguasa tidak cukup dengan satu bara. Dan di situ disertakan sebuah tagar, mahasiswa bergerak dan turunkan Jokowi. Nah, ternyata saya mengakses dalam salah satu jurnal tentang studi kasus cuitan tersebut, dan ternyata setelah saya baca dan setelah saya telaah, isi dari jurnal tersebut mengatakan bahwa cuitan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut bukanlah ditulis oleh seorang mahasiswa, melainkan cuitan tersebut ditulis oleh salah satu aksi demonstran yang ikut serta dalam sebuah aksi unjuk rasa yang ingin memprovokasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan tagar turunkan Jokowi. Sehingga dalam cuitan tersebut, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu termasuk dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana isi dari undang-undang tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak 1 miliar. Apalagi dalam cuitan tersebut mengaitkan salah satu tokoh besar yang ada di Indonesia, yaitu presiden kita sendiri. Maka sanksi ataupun hukuman yang diberikan tentu akan lebih berat. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran disinformasi pada media sosial ini memang tidak dapat dihindari, karena di dalamnya kita dapat memiliki kebebasan dalam berpendapat, sehingga pemerintah di Indonesia ini perlu mendukung penggunaan media sosial untuk meningkatkan literasi kontra disinformasi dengan memperhatikan perkembangan media sosial yang ada. Yang terakhir, manfaat dari media literasi, khususnya di bidang literasi komputer dan literasi kemanusiaan. Ada banyak sekali manfaat yang saya petik dalam materi ini. Salah satunya meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital saat ini. Karena pada era digital saat ini, semua teknologi sudah semakin canggih dan semakin terdepan, di mana setiap kita melakukan aktivitas, misalkan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan belajar, semuanya sudah menggunakan teknologi dan sudah menggunakan sistem. Jadi sangat penting untuk kita dalam memahami pentingnya teknologi digital saat ini. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi digital. Untuk saat ini, penggunaan teknologi media literasi ini menjadi salah satu pendorong untuk kita dapat melakukan komunikasi dengan lebih efektif dan lebih efisien. Dan dengan belajar media literasi ini membuat saya mengetahui bahwa kita memang memiliki kebebasan dalam berpendapat di media sosial, tapi kita juga harus memiliki etika dalam bermedia sosial, karena di dalam media sosial tersebut juga ada aturan-aturan tersendiri ataupun ada hukuman dan sanksi ketika kita melanggar aturan-aturan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.